Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pembahasan kita masih tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah doa dan pernah saya sampaikan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan doanya kepada Allah, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Ya Allah, anugerahilah aku untuk mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu, serta mencintai apa yang dapat mendekatkan kepadaku atau mendekatkanku kepada cinta kepadamu, dan jadikanlah cintaku kepadamu lebih aku cintai daripada air yang dingin. Suatu hari Nabi Isa alaihi salatu wassalam berjalan melewati 3 orang yang dia saksikan tubuhnya kurus, warna wajahnya berubah pucat. Lalu Nabi Isa alaihi salatu wassalam bertanya kepadanya, "Malladzi balagha bikum ma ara?" Apa yang menyebabkan kamu seperti yang aku saksikan sekarang ini? yakni pucat, tubuhnya kurus, seperti kekurangan makan dan gizi. Lalu mereka bertiga mengatakan, al-khawfu minan nar. Yang menyebabkan aku kurus dan yang menyebabkan wajahku berubah semacam ini menjadi pucat semacam ini, itu karena rasa takutku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau rasa takutku dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu minan nar. Lalu Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan, haqqun 'alallah an yu'amminal khaif. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk memberikan keamanan bagi orang yang takut dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah melewati 3 orang ini, Nabi Isa alaihi salatu wassalam melewati 3 orang lain yang keadaannya jauh lebih kurus daripada 3 orang sebelumnya. Wajahnya berubah jauh lebih pucat daripada 3 orang sebelumnya. Lalu Nabi Isa alaihi salatu wassalam bertanya kepada mereka, "Malladzi balagha bikum ma ara?" Apa yang menjadikan kamu semacam ini seperti yang aku saksikan sekarang ini? Apa yang menyebabkan kamu semacam ini? 3 orang itu menjawab, asyauqu ilal jannah. Kerinduanku kepada surga, wahai Nabi Allah, yang membuat tubuhku menjadi kurus dan wajahku menjadi pucat. Lalu Nabi Isa alaihi salatu wassalam menjawab, haqqun 'alallahi an yu'tiyakum ma tarjun. Allah Subhanahu wa ta'ala berhak memberikan kepada kalian apa yang kalian harapkan. Kemudian setelah melewati 3 orang ini, beliau melewati 3 orang yang lainnya. Yaitu 3 orang yang lainnya disebutkan tubuhnya jauh lebih kurus daripada pertama dan yang kedua. Wajahnya nampak terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Tetapi wajahnya terlihat seperti
cermin yang terbuat dari cahaya. Kurus memang, tetapi wajahnya bersinar seperti cermin yang terbuat dari cahaya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam kemudian bertanya, "Man ladzi balagha bikum ma ara?" Apa yang menyebabkan kalian semacam ini seperti yang aku saksikan? Mereka bertiga menjawab, "Hubbullahi azza wa jal." Kecintaanku kepada Allah lah yang membuat aku kurus semacam ini dan wajahku berubah semacam sekarang ini. Nabi Isa alaihissalatu wassalam kemudian menjawab, "Antumul muqarrabun." Antumul muqarrabun. Kalian adalah orang-orang yang memiliki maqam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diucapkan 2 kali oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dalam riwayat ini menggambarkan bahwa orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mencintainya. Dan ketika ia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menemukan sebuah keindahan, sebuah kelezatan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terpenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah melihat dunia dengan mata hati syahwat. Dia sudah tidak lagi nafsu dengan kehidupan duniawi, dengan segala keindahannya, dengan segala gemerlapnya dunia, dan juga tidak melihat kepada akhirat dengan harapan ada, dengan mata rasa takut. Enggak, karena dia ada cinta. Ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi khawatir kekhawatiran sedikit pun. Tidak peduli dimasukkan surga oleh Allah ataukah dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala memiliki keyakinan penuh bahwa Allah tidak akan memasukkan seseorang yang mencintainya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia juga tidak mengharapkan diselamatkan dari api neraka, tetapi hukumullah dan hikmah dari Allah, sikap bijaknya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala ke dalam api nerakanya. Dan Allah Subhanahu wa taala dari kebijakannya juga tidak akan membiarkan orang itu kecuali dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang itu tidak mengharapkan surga, tetapi karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan balasan kecuali surga. Tetapi berbeda dengan orang yang melakukan perbuatan untuk mengharapkan surga atau melakukan kebaikan dengan rasa takut karena akan diselamatkan dengan api neraka. Nah, orang yang semacam ini itu jasadnya berada di dunia, tetapi ruhnya sudah berada di akhirat. Inilah orang-orang yang disebut sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki keterikatan dunia, tetapi dia juga memiliki ikatan dengan Allah karena cintanya itu. Seakan dia hidup di dunia, tetapi dunia tidak pernah menipu dirinya dan dia tidak pernah tertipu oleh dunia. Dia ruhnya berada di akhirat. Saudara sekalian, hal yang sama diungkapkan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Ketika Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam berbicara tentang hamba Allah, orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kata Imam Ja'far Shadiq, qaumun abadullaha azza wa jalla khaufan fatilka ibadatul abid. Satu kaum menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Tetapi yang memotivasi dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena dia takut kalau tidak beribadah dia akan dimasukkan nerakanya Allah taala. Saya sholat, benar saya sholat, tetapi yang memotivasi saya sholat itu dikarenakan saya takut kalau saya tidak sholat akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk melakukan sholat. Kalau sampai aku tidak melakukan sholat, berarti saya pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aku takut dari siksaan Allah, maka aku pun melakukan sholat. Biasanya orang yang melakukan sholat karena ini, dia tidak pernah menikmati nilai daripada kandungan yang ada di dalam sholat tersebut. Inilah kenapa Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam menyebutnya sebagai ibadahnya seorang budak. Kita tahu seorang budak itu, dia tidak pernah melakukan apapun kecuali perintah sang tuan. Dan ketika sang tuan memerintahkan sesuatu, dia tidak akan pernah meninggalkannya atau melawannya karena takut dia akan diusir atau disiksa. Berbahaya ataukah tidak perintah itu? Yang terpenting adalah kita harus melakukannya. Jadi tidak pernah tahu tentang hikmah di balik perintahnya sang tuan tersebut. Seperti itulah kira-kira kondisi orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikarenakan motivasi rasa takut dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Imam Ja'far Shadiq, wa qaumun abadullah ta'ala talabat thawab atau talabus thawab fatilka ibadatul ujara. Dalam riwayat lain disebut fatilka ibadatul tujar. Ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang memotivasi dia beribadah kepada Allah ta'ala itu adalah mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Opah, seperti orang yang bekerja, maka dia mau melakukan pekerjaan itu karena dijanjikan adanya opah. Kalau kau bekerja sama saya 1 hari mengangkat barang-barang yang ada ini, maka Anda akan mendapatkan 100.000 per hari. Opah itulah yang mendorong dia untuk berbuat tersebut. Sama sebagian orang yang menyembah kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, melakukan sholat dan lain sebagainya, tetapi yang memotivasi dirinya untuk melakukan ibadah seperti sholat misalnya, itu karena dia mengharapkan pahala, ingin mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu upah yang diinginkan itu apa? Yaitu surga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim itu Allah menjanjikan orang yang berbuat baik, misalnya man ya'mal minas salihat min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. Orang yang berbuat baik, baik laki-laki atau perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang yang berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah memberikan janji, yaitu kau akan kuberi surga. Sama seperti seorang pengusaha yang menyuruh seorang pekerja, dia mau bekerja dengan motivasi mendapatkan upah dari seorang pengusaha tersebut. Kemudian yang ketiga kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, wa qaumun abadullaha azza wa jalla hubban lahu fatilka ibadatul ahrar. Kata Imam Ja'far Shadiq, kelompok yang ketiga adalah manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi motivasinya itu adalah kecintaannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kata Imam Ja'far Shadiq, itulah ibadahnya orang yang merdeka, orang yang penuh cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara sekalian, dari tiga kelompok ini, walaupun sebagian kelompok yang lain, sebagian orang menafikan ini tidak benar. Mungkin bisa jadi karena ketidakpahaman mereka. Tetapi, bahwa apa yang disampaikan Imam Ja'far Shadiq dan juga Imam Ali dalam riwayat yang lainnya memiliki makna yang sama. Menggambarkan bahwa tingkatan manusia ketika dia melakukan kebaikan itu, ada yang motivasinya karena rasa takut, ada yang motivasinya karena dia ingin mendapatkan balasan, upah, ada yang tidak peduli, mau dikasih upah, mau atau tidak, tetapi aku ini cinta kepadanya. Maka apapun aku lakukan, perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan peringkat orang-orang yang muqarrabun, seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika menyaksikan tiga orang yang terakhir, ketika ditanya, kenapa aku menyaksikan tubuhmu semacam ini, wajahmu semacam ini, apa yang mendorongmu semacam ini? Mereka mengatakan hubbullah, kerinduanku kepada atau syauqan, kalau tidak salah, hubbullahi azza wa jalla, kecintaanku kepada Allah lah yang membuat aku semacam ini. Lalu Nabi Isa mengatakan antumul muqarrabun, kalian adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah, yaitu orang yang memiliki maqamul qurbah, maqam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja yang ketiga ini memiliki tingkatan jauh lebih tinggi daripada yang dua. Apakah yang dua ini salah? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika memerintah sesuatu, saya ingin memberikan sebuah contoh makna yang mendekatkan pengertian ini. Ketika orang tua kita ini menyuruh sesuatu, itu biasanya orang tua supaya anak itu mau melakukan tindakan atau melakukan perintah orang tua, maka orang tua kemudian memberikan apresiasi, tolong lakukan ini, atau tolong belikan sesuatu, nanti kau tak kasih ini. Tentu perintah itu tanpa ada sebuah motivasi yang mendorongnya, maka perintah itu tidak bisa berjalan. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lakukanlah sholat, karena orang yang melakukan sholat itu pasti akan kuberikan jaminan surga, tentunya dengan persyaratan-persyaratan. Ini adalah tingkatan seperti anak. Jadi anak-anak yang sifatnya adalah tingkatan, belum begitu dewasa, kemudian menjadi sedikit dewasa, kemudian mencapai pada tingkat dia sempurna, dia sudah memiliki kematangan. Sama seperti itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya, atau seorang tua, contoh saja ini, orang tua melarang seseorang, jangan lakukan ini. Kalau kau lakukan ini, maka aku akan menyiksamu, aku akan memukulmu. Karena rasa takut pada pukulan itu, maka dia akan meninggalkan itu. Atau karena dia takut, oh ngaji, wahai anakku, waktu maghrib tinggalkan televisi dan kamu harus pergi ke masjid untuk sholat dan ngaji Al-Quranul Karim. Kalau enggak, kau tidak boleh makan malam ini. Rasa takut itulah yang kemudian mendorongnya dia menjadi berangkat ke masjid. Tetapi saudara sekalian, bahwa perintah yang semacam itu tadinya karena ancaman takut tidak dikasih makan, atau mengharapkan upah dari orang tuanya, tetapi ketika ini sudah terbiasa berjalan, maka rasa takut itu sudah tidak ada lagi. Dia akan mengatakan, aku pergi ke masjid dan mengaji bukan karena takut dari orang tua saya, karena sudah menjadi terbiasa. Saya juga tidak mengharap dikasih upah atau tidak, dikasih biaya sama ayah atau tidak, saya tidak peduli, karena itu sudah saya lewati. Sekarang ini mau dikasih atau tidak dikasih, saya tetap akan pergi ke masjid dan sholat, karena aku memang sudah cinta pada masjid dan cinta pada sholat dan ngaji. Tingkatannya sudah berbeda. Tingkatan itu sudah berbeda. Seperti anak kecil, wahai nak, kau puasa. Nanti kalau kau puasa 1 hari, akan kuberikan engkau baju baru. Apa yang memotivasi itu?
baju baru, hadiah baju baru. Tetapi kemudian ketika ini sudah dilakukan, sudah menjadi kebiasaan, pendorongnya sudah bukan lagi baju baru. Kok kasih baju baru atau tidak, itu bagi saya tidak penting. Tetapi ini sudah menjadi kebiasaan dan aku sudah jatuh cinta untuk melakukan puasa setiap bulan suci Ramadan. Ini tingkatan keimanan, tingkatan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai orang muqarrabun, yaitu orang-orang yang memiliki makom kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Syu'aib dalam haditsul qudsi, Nabiullah Syu'aib itu dia selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai matanya itu buta. Kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis lagi sampai 4 kali, dikembalikan matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabiullah Syu'aib. Allah bertanya kepada Nabiullah Syu'aib, ila mata yakunu hadza abadan minka, sampai kapan kau akan semacam ini wahai Syu'aib? Selamanya kau akan semacam ini sampai kapan? Menangis sampai buta, dikembalikan sama Allah Ta'ala, menangis lagi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis al-Qudsi itu, kata Allah, in yakun khaufan minan nar faqad ajartuk, wa in yakun syauqan ilal jannah faqad abahtuk. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tangisanmu sampai membuat kamu matamu buta ini karena kau takut dari api nerakaku, kata Allah, maka sudah aku berjanji akan kuselamatkan api neraka. Kau pasti selamat dari api neraka. Laqad abahtuka. Tidak ada api neraka bagimu. Kau pasti selamat dari api neraka. Wa in yakun syauqan ilal jannah faqad abahtuka. Faqad na'am. Kalau kau ini tangisanmu ini karena kau rindu kepada sorga, kau menginginkan sorga, sorga aku berikan kepadamu. Kau tidak perlu nangis. Sudah. Kalau takut neraka, laqad ajartuka. Ku selamatkan kamu dari api neraka. Tapi kalau kau merindukan sorga, meminta sorga, akan ku berikan sorga itu kepadamu. Artinya kau tidak perlu menangis. Tetapi apa jawaban Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam? Apakah kemudian dia berhenti tidak menangis? Tetap menangis meskipun sudah dijanjikan oleh Allah selamat dari api neraka, masuk surga dan itu pasti. Kata Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ilahi wa sayyidi anta ta'lamu anni ma bakaitu khaufan min narik wala syauqan ila jannatik walakin akdu hubbika ala qalbi falastu asbir. Ya Allah, engkau wahai Tuanku, wahai Tuhanku, wahai Tuanku, engkau tahu bahwa aku tidak menangis karena didorong rasa takut dari api nerakamu, dan juga aku menangis bukan karena aku rindu kepada surgamu ya Allah, tetapi hatiku, kerisauan hatiku karena cintaku kepadamu inilah yang membuat aku tidak bersabar untuk berjumpa denganmu. Itulah yang membuat aku menangis. Saudara sekalian, maqam mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat orang itu menjadi maqamul qurbah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau para imam berbicara seperti Nabi Isa tadi berbicara tentang 3 kelompok orang, dan Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam juga berbicara tentang 3 kelompok orang yang beribadah kepada Allah. 1 beribadah seperti seorang budak, kedua adalah orang yang beribadah seperti seorang pedagang, karena dia harus ambil untung, rugi kan orang pedagang itu. Tetapi yang ketiga adalah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau diperintah atau tidak diperintah, sampai pada tingkatan sebagian para irfan
Itu mereka sampai mengatakan, andai saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan aku sholat, aku tetap akan sholat karena kerinduanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang mencapai pada tingkat kesadaran ini pertama harus melalui tahapan tadi. Karena ada perintah, karena ada tarhib, ada rasa memberi takut dan lain sebagainya, hingga kemudian mencapai pada peringkatan maqamul qurbah. Nah, kita semua ini tahu diri kita ini. Sebenarnya kita berada pada posisi yang mana? Kita semua ini yang bertahun-tahun ngaji, bertahun-tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, motivasi yang kita lakukan dalam setiap kebaikan dan ibadah kita itu sebenarnya apa? Karena takut dari api neraka, atau karena kita ingin mendapatkan upah, atau kan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabiullah Yakub, Allah sudah memberikan, kalau kau takut api neraka, laqad ajartuka, aku selamatkan engkau dari api neraka. Jika engkau rindu kepada surga, laqad abahtuka, maka surga itu aku berikan kepadamu, aku ikhlaskan dan aku sahkan untukmu. Kau tidak akan masuk neraka. Tetapi jawabannya apa? Rasa rindu, cinta yang bergejolak di dalam hati itulah yang membuat Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam untuk terus menangis. Meskipun jaminan itu semua sudah dijaminkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kemudian kakinya sakit ya, luka bengkak dan lain sebagainya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yaitu tentang surat Muhammad kalau tidak salah, bahwa wahai Muhammad, aku tidak menurunkan Al-Qur'an ini litashqa, tidak membuat engkau susah dan menjadi menjadi susah dan menjadi celaka semacam ini. Tetapi Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika dia ditanya sama oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Tidakkah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosamu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang dulu maupun yang akan datang? Artinya kau ini maksum, selesai sudah. Kenapa kau harus macam ini? Apa jawaban Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Dia bilang, apakah aku tidak ingin menjadi abdan syakura? Apakah aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah karena rasa cintanya dia kepada sang pemberi nikmat. Kalau kau misalnya dibantu orang dan kemudian kau tidak berterima kasih kepada orang yang membantu, itu karena kebencianmu kepada orang yang membantu kepadamu. Makanya dalam riwayat disebutkan orang yang tidak bersyukur kepada sesamanya, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bicara tentang munajat misalnya, kita temukan di dalam mazhab Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita temukan tentang munajat yang jumlahnya banyak. Ada namanya munajatul muhibbin, doa munajat, dialognya hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doa ini berbeda dengan doa munajatus syakirin, berbeda dengan munajatnya orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian ada munajat at-tawwabin atau at-taibin, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ada munajat, banyak munajat-munajat yang semacam itu, yang menggambarkan masing-masing doa dan munajat itu mengungkapkan isi hati bagi makom orang-orang tersebut. Misalnya maqamut taibin, makam orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajatnya memiliki makna yang sangat luar biasa. Itu ada di dalam mazhab Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah menemukan doa-doa yang
mampu menyembuhkan hati jiwa kita yang rindu kepada Allah kecuali dari Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Tidak pernah kalian temukan sama sekali. Kita bisa temukan misalnya munajatul syakirin, munajatul taibin, munajatul muhibbin, munajat ar-rajin, kalau tidak sama macam-macam. Itu bisa kau baca di dalam misalnya kitab Mafatihul Jinan atau Sahifah As-Sajadiyah. Semuanya ada doa-doa semacam itu, dan bagi mereka yang membacanya, kebetulan sudah ada yang diterjemahkan, bagi yang tidak paham bahasa Arab bisa memahami melalui terjemahan itu pasti hati kita akan runtuh dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin kuat dan seterusnya. Inilah yang bisa saya sampaikan, insyaallah di lain hari nanti kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Allahumma